Mario Dandi dituntut hukuman kurungan 12 tahun penjara. Minta maaf cuma sebatas drama. Tidak ditemukan ada alasan pemaaf dan pembenar. Itu hal yang memberatkan Mario Dandi yang menjadi penilaian jaksa penuntut umum dalam membacakan tuntutan. Pada sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 15 Agustus 2023, terdakwa Mario Dandi Satrio dituntut jaksa dengan hukuman pidana kurungan 12 tahun penjara dalam perkara penganiayaan terhadap David Ozora. Dalam tuntutan, jaksa penuntut umum menilai Mario Dandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat berencana. JPU membeberkan hal yang memberatkan tuntutan terdakwa Mario Dandi Prasetyo. Salah satu hal yang memberatkan tuntutan Mario Dandi yaitu karena penganiayaan terhadap David dilakukan secara sadis dan brutal. Jaksa menilai perbuatan terdakwa Mario Dandi mengakibatkan korban David Ozora mengalami kerusakan otak dan sekarang dalam kondisi amnesia. Jaksa juga menilai penganiayaan oleh Mario Dandi telah merusak masa depan David Ozora. Terdakwa Mario Dandi berusaha memutarbalikkan fakta dengan merangkai cerita bohong. Pada saat proses penyidikan, tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga anak korban David Ozora. JPU menyatakan Mario Dandi terbukti melanggar pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, menetapkan terdakwa Mario Dandi Satrio tetap berada di dalam tahanan, ujar JPU kepada majelis hakim. Terdakwa Mario Dandi tampak tenang ketika mendengar tuntutan 12 tahun penjara yang dibacakan jaksa. Namun ekspresi Mario tak begitu terlihat karena menggunakan masker. Dalam sidang tuntutan ini, terdakwa Mario Dandi mengenakan kemeja putih, celana panjang berwarna hitam. Sidang tuntutan ini dihadiri oleh kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, sedangkan ayah David, Jonathan Tomahina, tak hadir karena sedang menemani anaknya terapi.